Bab 10 Pengakuan Cinta yang Tertunda. Restoran mewah di tengah kota Tokyo itu memancarkan aura eksklusif yang memikat. Dari jendela besar, pemandangan kota yang gemerlap tampak seolah tak ada habisnya, memberikan suasana romantis yang sempurna. Benny telah merencanakan malam ini dengan hati-hati. Dia dan Rano duduk di meja yang menghadap langsung ke pemandangan malam Tokyo. Sebuah meja yang telah dipesannya jauh-jauh hari. Malam ini adalah malam yang istimewa. Setelah bertahun-tahun bekerja sama, melalui segala macam kasus dan ketegangan, Benny akhirnya siap untuk mengungkapkan perasaannya kepada Rano. Dia telah lama memendam rasa ini dan merasa bahwa malam ini adalah waktu yang tepat. Namun saat Benny hendak membuka percakapan yang selama ini sulit diungkapkan, suara jeritan terdengar dari salah satu sudut restoran. Kekacauan pun segera terjadi. Seorang pria ditemukan tewas di meja, tubuhnya terkulai dengan bekas darah yang mulai merembes dari jasnya. Pemandangan itu membuat semua tamu panik, termasuk beberapa staf yang langsung menghubungi polisi. Mata Benny segera berubah tajam. Nalurinya sebagai detektif segera mengambil alih. Di tengah kegaduhan, ia tetap fokus, meskipun bagian lain dari dirinya merasa kecewa karena malam yang seharusnya sempurna ini tiba-tiba hancur. Benny memandang Rano yang sudah memahami maksud tatapan itu. "Pergilah," kata Rano dengan nada lembut, senyumnya yang tenang menyembunyikan sedikit kekecewaan. "Aku akan menunggumu di sini." Benny mengangguk, merasa berterima kasih atas pengertian Rano. Meskipun kecewa karena belum sempat mengungkapkan perasaannya, Benny tahu tugasnya sebagai detektif harus didahulukan. Dengan cepat, ia meninggalkan meja dan melangkah menuju tempat kejadian. Di sana, dia menemukan korban yang sudah tak bernyawa. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka melihat korban berbicara dengan seseorang sebelum insiden terjadi. Namun tidak ada yang ingat dengan jelas siapa orang itu. Benny meminta agar semua akses keluar dari restoran ditutup, memastikan tak ada yang bisa melarikan diri sebelum penyelidikan selesai. Saat Benny mulai memeriksa tempat kejadian, pelayan datang ke meja Rano untuk membawakan menu tambahan. Pelayan itu melihat Rano yang duduk sendirian dengan ekspresi khawatir, lalu membuka percakapan dengan lembut. Apa kau pacar detektif itu?" tanya pelayan dengan nada bercanda. Rano tersentak, wajahnya memerah. Bukan, kami hanya sahabat," jawab Rano sedikit malu-malu. Pelayan tersenyum penuh pengertian. "Mungkin dia akan melamarmu setelah menyelesaikan kasus ini," kata pelayan itu dengan lirih. "Sama seperti dulu, 25 tahun yang lalu. Ada seorang detektif hebat yang memecahkan kasus pembunuhan di sini dan melamar kekasihnya tepat di meja ini." Rano terdiam sejenak. Tatapannya mengarah pada Benny yang sibuk dengan penyelidikan. Meskipun merasa canggung dengan ucapan pelayan, bagian dari hatinya berharap apa yang dikatakan pelayan itu benar. Sementara itu, Benny terus menggali petunjuk. Ia memeriksa saku korban dan menemukan sebuah catatan kecil yang terlipat rapi. Di dalamnya tertulis beberapa kata yang terpotong. "Tunggu, pertemuan tidak boleh gagal." Benny menduga korban sedang menunggu seseorang di restoran ini. Dia memerintahkan staf untuk mencari tahu siapa saja yang berinteraksi dengan korban malam ini. Setelah beberapa saat, pelayan kembali dengan catatan pemesanan. Benny memperhatikan bahwa ada satu nama yang tidak sesuai dengan siapapun di dalam restoran. Itu adalah tanda bahwa seseorang mungkin telah menggunakan identitas palsu. Benny mendekati seorang pria dengan setelan rapi yang sejak awal tampak mencurigakan. Pria itu terlihat terlalu tenang di tengah kegaduhan yang terjadi. "Selamat malam, Tuan. Bolehkah saya bertanya beberapa hal?" Benny memulai dengan nada ramah, namun waspada. Pria itu tersenyum tipis, tapi ada kecanggungan dalam suaranya. "Tentu, detektif. Apa yang bisa saya bantu? Nama Anda tidak ada dalam daftar pemesanan, dan saya rasa Anda sudah cukup lama di sini untuk mengetahui sesuatu," kata Benny. Pria itu gugup, lalu berusaha membela diri. "Saya hanya menemani seorang teman. Dia yang membuat pemesanan." "Tapi teman Anda tidak terlihat di sini," kata Benny dengan tajam. Tanpa peringatan, pria itu tiba-tiba melompat dari kursinya, menjatuhkan meja, dan berusaha melarikan diri. Benny dengan sigap menangkapnya, dan dalam beberapa detik, pria itu sudah tergeletak di lantai, diborgol, dan tak berkutik. Setelah pelaku diserahkan ke polisi, Benny kembali ke meja, di mana Rano masih menunggunya. Meskipun kelelahan, ada ketenangan di antara mereka. Rano tersenyum lembut, penuh pengertian. "Kau berhasil menangkapnya." Benny mengangguk, tapi matanya masih terlihat gelisah. "Ini belum selesai.
Ada sesuatu yang lebih besar di balik ini, dan aku harus mencari tahu. Rano menggenggam tangan Benny di atas meja. Aku percaya padamu, Benny. Kau akan menyelesaikan semuanya. Malam itu, di tengah pemandangan Tokyo yang gemerlap, meskipun kata-kata cinta tak sempat terucap, ada perasaan hangat yang mengalir di antara mereka. Perasaan yang tak butuh penjelasan. Benny tahu di setiap langkahnya, Rano selalu ada di sisinya, menunggu dengan sabar dan penuh kasih.